Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah kejadian di masa lalu bisa mempengaruhi orang yang bahkan belum lahir? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah penelitian yang menarik banget soal ini. Kita akan lihat gimana trauma itu bisa diwariskan dari jauh, bahkan lintas generasi, dan apa dampaknya buat perdamaian di masa depan. Pertanyaannya mungkin kedengaran aneh ya. Gimana coba kita bisa terluka oleh sesuatu yang nggak pernah kita rasakan langsung? Tapi, percaya atau enggak, inilah inti dari konsep luar biasa yang akan kita bahas. Oke, untuk bisa paham, kita harus kenalan dulu sama konsep yang namanya gema trauma. Dalam dunia akademis, ini ada namanya trauma antar generasi. Dan ini penting banget ya. Ini tuh bukan cuma soal kenangan atau cerita sedih. Bukan. Ini adalah respons yang nyata yang benar-benar diwariskan. Baik itu secara psikologis, sosial, bahkan ada yang bilang bisa jadi genetik loh. Dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Coba bayangkan ini seperti gema. Peristiwa aslinya mungkin udah lama banget lewat, tapi suaranya, efeknya, itu terus memantul di dalam keluarga dan komunitas, dan akhirnya ikut membentuk cara generasi baru memandang dunia. Dan gema ini punya konsekuensi yang sangat nyata. Penelitian menunjukkan kalau generasi berikutnya bisa menunjukkan gejala-gejala kayak kecemasan yang lebih tinggi, rasa bersalah, depresi, sampai sulit membangun hubungan. Ini semua terjadi meskipun mereka nggak pernah mengalami langsung trauma awalnya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana konsep yang agak abstrak ini muncul dalam sebuah contoh nyata. Penelitian ini mengambil studi kasus pengalaman warga Palestina. Kita bisa lihat di lini masa ini ada momen-momen penting yang puncaknya ada di Nakba tahun 1948. Peristiwa ini bukan cuma soal pindah tempat tinggal ya. Ini adalah sumber luka dan trauma kolektif yang sangat dalam, yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Jadi, gimana persisnya trauma ini diturunkan? Nah, prosesnya kira-kira begini. Dimulai dari satu generasi yang mengalami peristiwa besar. Trauma yang nggak terselesaikan ini kemudian mempengaruhi cara mereka berkeluarga, cara mereka berkomunikasi, cerita apa yang dibagi, dan bahkan apa yang mereka pilih untuk nggak dibicarakan. Akhirnya, generasi berikutnya menyerap semua narasi, emosi, dan ketakutan ini seolah-olah itu bagian dari diri mereka sendiri. Kutipan dari sumber penelitian ini benar-benar menyoroti poin utamanya. Trauma ini lama-kelamaan bukan lagi jadi sekedar pengalaman pribadi, tapi udah menyatu dan menjadi salah satu fondasi dari identitas nasional mereka secara kolektif. Nah, ini membawa kita ke masalah inti. Seringkali ada ketidakcocokan antara masalah yang sebenarnya dan solusi yang ditawarkan dari luar. Coba pikirkan bantuan kemanusiaan. Biasanya fokusnya itu ke hal-hal yang kelihatan mata, makanan, air, tempat tinggal. Tentu saja itu semua krusial ya, nggak ada yang menyangkal. Tapi masalahnya pendekatannya seringkali berhenti di situ. Luka psikologis yang nggak kelihatan jadi terabaikan. Dan disinilah letak ketidakcocokannya. Di satu sisi ada intervensi standar yang sifatnya top-down, datang dari luar, fokusnya ke individu, dan pakai standar barat. Di sisi lain, kebutuhan komunitas yang sebenarnya tuh beda banget. Mereka itu kolektif, berakar kuat pada budaya, dan sangat mengandalkan dukungan keluarga. Kesenjangan antara dua pendekatan inilah yang jadi masalah besar. Terus solusinya gimana dong? Nah, penelitian ini menunjukkan kalau jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Ternyata solusinya itu bukan dengan menciptakan program yang benar-benar baru dari nol. Justru sebaliknya. Solusinya adalah dengan mengenali dan memberdayakan kekuatan serta ketahanan yang sebetulnya sudah ada di dalam komunitas itu sendiri. Ini yang disebut sebagai strategi penanggulangan berbasis komunitas. Pendekatan ini sifatnya bottom-up, artinya fokusnya pada apa yang sudah dimiliki oleh komunitas itu, kearifan lokal mereka, jaringan sosial, dan cara-cara mereka sendiri untuk saling mendukung. Manfaatnya, wah luar biasa. Pendekatan ini mengembalikan kendali ke tangan komunitas, memperkuat ikatan sosial di antara mereka, dan yang paling penting, ini bisa jadi cara untuk memutus siklus kekerasan yang seringkali diwariskan bersama trauma itu sendiri. Oke, sekarang mari kita tarik semua ini ke gambaran yang lebih besar lagi, yaitu perdamaian. Karena begini, menyembuhkan luka psikologis sebuah komunitas itu bukan tujuan akhirnya. Itu baru langkah pertama, tapi langkah pertama yang sangat-sangat penting. Kalau kita berhasil mengatasi trauma, kita sebenarnya sedang membuka jalan untuk bantuan kemanusiaan yang jauh lebih efektif.
kita juga sedang meletakkan fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, semua ini mengarah ke satu tujuan besar, membangun perdamaian yang sejati yang bisa bertahan lama. Kerangka kerja yang menggabungkan 3 pilar ini dikenal dengan nama Triple Nexus. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian itu saling terkait erat. Nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya. Dan kuncinya, mengatasi trauma komunal adalah fondasi yang menopang ketiganya. Kutipan dari PBB ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Perdamaian dan pembangunan itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Dan seperti yang udah kita bahas, kesehatan psikologis komunitas adalah dasar pijakan dari koin itu. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kekuatan tersembunyi apa yang sebenarnya sudah ada di dalam komunitas kita masing-masing yang mungkin selama ini kita abaikan, yang sebetulnya memegang kunci untuk menyembuhkan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik?